Saat itu ada seorang koki yang melepas topinya. Dia lalu mengoleskan tepung di wajahnya. Kemudian dia juga memecahkan telur di kepalanya. Setelah itu, si koki lalu melumuri kepalanya dengan tepung panir. Setelah beberapa saat, dia lalu mengangkat kepalanya dan meratakan tepung itu. Dia lalu pergi keluar dapur, dan semua orang pun menatapnya. Setelah keluar, dia langsung menuju oven. Tak lama, dia memasukkan kepalanya di oven itu. Hal itu sontak membuat semua orang takut. Alasan kenapa dia melakukan hal itu adalah karena dia membuat marah sebuah ponsel. Kejadiannya, 3 hari yang lalu. Setelah pria bernama Sid menyelesaikan pekerjaannya dan meminta gaji. Bukannya Sid memperoleh gajinya. Namun pria botak itu malah mengeluarkan kartu kepada Sid. Saat itu Sid merasa terhina. Sebenarnya dia ingin menggunakan gajinya itu untuk membeli sebuah ponsel. Tapi karena dia tidak digaji, Sid hanya mempunyai uang $30 pemberian ibunya. Dia lalu datang ke toko ponsel. Pemilik toko saat itu langsung mengeluarkan berbagai ponsel untuk Sid pilih. Tapi setelah Sid tanya harganya, yang termurah adalah $100. Sid lalu berkata, "Saya hanya punya $30. Pemilik toko yang juga tahu keuangan Sid. Dia masuk ke dalam dan mengambil sebuah ponsel untuk Sid. Setelah melihat ponsel itu, Sid langsung tertarik. Ponsel itu sebenarnya berharga $5.000, namun karena itu stok terakhir ponsel itu lalu dijual $30 saja. Tapi ketika Sid baru saja selesai membayarnya, pemilik toko berubah pikiran. Dia mengatakan kalau dia mau ponselnya itu dikembalikan. Tetapi Sid mengatakan kalau itu sudah menjadi miliknya. Pada saat itu, ponsel di tangan Sid tiba-tiba menyala. Ketika itu, wajah Sid juga muncul di layar. Ponsel itu seolah-olah mengenali tuannya. Saat pemilik toko ingin mendapatkan ponselnya kembali, Sid yang tidak mau mengembalikan ponselnya, dia lalu mengangkat ponsel itu dan segera lari. Saat itu, Sid masih tidak tahu seberapa hebat ponselnya itu. Sid yang berasal dari keluarga miskin, dia sedikit terkucilkan di sekolahnya. Dia juga sering diganggu oleh geng sekolah yang kebanyakan anak orang kaya. Karena mereka sama-sama menyukai seorang wanita. Wanita itu adalah Angi yang baru saja pindah sekolah. Saat pulang sekolah, dengan dorongan dari temannya, Sid berniat memamerkan keterampilan skateboardnya di depan Angi. Tetapi tanpa disadari dia malah menabrak tong sampah. Meskipun Sid saat itu terlihat bodoh, untungnya dia masih tetap bisa berbicara dengan Angi. Tetapi ketika Angi meminta nomor telepon Sid saat itu tidak punya ponsel. Seketika suasana menjadi membeku. Dengan putus asa, Sid akhirnya hanya bisa melihat Angi pergi. Namun, saat Sid sudah memiliki ponsel, dia berniat menemui Angi untuk meminta nomor teleponnya. Tanpa diduga, Sid malah dipermalukan oleh teman Angi yang saat itu duduk di samping Angi. Teman Angi itu bilang kalau Sid bukanlah pria yang cocok dengan Angi. Angi saat itu juga hanya duduk diam. Angi sebenarnya memang tidak tertarik kepada Sid. Walaupun Sid tahan dengan hinaan teman Angi, tetapi ponselnya tidak. Jadi saat itu ponsel Sid tiba-tiba hidup sendiri. Kemudian ponsel itu menelpon wanita yang mengejek Sid tadi. Yang aneh adalah ketika wanita itu menutup teleponnya, dia seperti dirasuki hantu. Rambut pirangnya tiba-tiba terbakar. Semua orang bergegas maju untuk menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, pihak sekolah mulai menyelidiki penyebabnya. Namun si wanita itu hanya bilang dia tidak bisa mengingat apapun. Saat itu Sid belum tahu kalau itu semua disebabkan oleh ponselnya. Seperti yang terjadi dengan guru ini. Saat itu mulutnya terisi penuh dengan kapur. Guru itu memuntahkan kapur untuk waktu yang cukup lama. Alasannya adalah si guru telah membuat marah ponsel Sid. Di kelas, Sid berbisik kepada sahabatnya. Saat Sid semakin berisik, guru lalu mengingatkannya dengan melemparkan kapur dan meminta Sid untuk berdiri dan menjawab soal di papan tulis. Karena Sid tidak memperhatikan, dia tentu saja tidak bisa menjawab soal itu. Tapi ponsel Sid secara ajaib menunjukkan jawabannya. Dan dengan jawaban itu, Sid berhasil membuat si guru terdiam. Tetapi guru itu menemukan ponsel Sid. Dia langsung mengambil ponsel itu dan melemparkannya keluar jendela. Setelah kelas selesai, Sid bergegas keluar untuk mencari ponselnya. Dia akhirnya menemukan ponselnya dan segera memeriksanya. Untungnya, ponselnya itu tidak pecah. Dan guru yang melempar ponsel itu kelihatannya akan mendapat nasib buruk. Di malam harinya, ponsel Sid membuat panggilan ke guru itu. Setelah menjawab panggilan itu, guru menunjukkan tatapan aneh. Di keesokan harinya, petugas kebersihan menemukan guru itu sudah terkapar di dalam kelas. Pada saat itu mulutnya disumpal dengan kapur. Di waktu yang sama, Sid juga terbangun karena pancaran sinar merah dari ponselnya. Ponsel itu tiba-tiba memproyeksikan kue ulang tahun untuk Sid. Hal itu membuat Sid sangat takut. Pelan-pelan dia meniup lilin dalam satu tarikan napas. Setelah mengamati apa yang terjadi dengan gurunya, Sid tampaknya mengerti bahwa semua itu disebabkan oleh ponselnya. Sid saat itu juga berniat menguji keajaiban ponselnya itu.
Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sekretaris kepala sekolah. Sid saat itu meminta untuk mengubah menu makan siang sekolah menjadi ayam goreng hamburger. Namun permintaan yang tidak masuk akal seperti itu juga terwujud. Dengan cara itu, Sid mulai menggunakan ponselnya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dia punya banyak hal yang ingin dia lakukan. Dia juga mengatur perjalanan ke luar negeri untuk ibunya. Dan itu masih ditambah penerbangan kelas 1 plus hotel bintang 5. Saat di ujian sekolah, Sid juga mendapatkan jawaban soal-soalnya dari ponselnya itu. Sid juga membuat kepala sekolah mengenakan pakaian yang aneh. Tetapi dia malah terlihat keren. Saat menghadapi si anak orang kaya, Sid kembali menggunakan ponselnya itu. Si anak orang kaya saat itu langsung menerima panggilan telepon. Setelah menerima panggilan telepon itu, dia lalu naik ke atas meja. Di depan para guru dan siswa sekolah, dia menari erotis layaknya perempuan. Dengan melihat ekspresi dari semua orang, pasti pria itu menari dengan indah. Dengan kekuatan ponselnya itu juga, Sid berhasil menarik perhatian Angie. Saat itu, Sid melepaskan kawat giginya dan juga mengenakan setelan mewah. Ia bahkan membawa mobil sport edisi terbatas dari keluarga si anak orang kaya. Adegan itu kebetulan dilihat oleh anak orang kaya itu. Sid yang sedang menonton film dengan Angie, tiba-tiba menyadari kalau ponselnya jatuh di dalam mobil. Dia lalu dengan cepat mencarinya. Tanpa diduga, si anak orang kaya telah menunggu di mobil itu. Dia lalu mengambil kunci mobil sport itu dan langsung pergi. Saat itu, teman anak orang kaya itu kegirangan. Saat ponsel Sid berdering, salah satu dari mereka lalu menjawab telepon itu. Dan hal-hal aneh terjadi lagi. Teman si anak orang kaya itu seketika terlempar dari mobil sampai jatuh ke jalan. Untungnya, dia tidak apa-apa. Namun karena panik dia malah mengeluarkan rokoknya. Singkat cerita, karena kejadian yang menimpa teman si anak orang kaya, Sid dibawa ke kantor polisi. Alasannya adalah polisi menemukan ponsel Sid di TKP. Sebagai tersangka pertama, polisi mencecar beberapa pertanyaan kepada Sid. Tanpa diduga, ponsel Sid itu secara otomatis mulai menelepon seseorang. Angie yang saat itu di sana tidak menyadarinya. Setelah polisi menerima telepon itu, sikapnya tiba-tiba menjadi ringan. Polisi itu bahkan melepaskan Sid tanpa jaminan apapun. Sikapnya menjadi sangat lembut. Setelah kematian itu, Sid menyadari ada sesuatu yang mengerikan dari ponselnya itu. Itu adalah ponsel yang berbahaya. Sid saat itu mengambil palu dan ingin menghancurkannya. Tetapi setelah dipukul beberapa kali, ponsel itu bahkan tidak tergores sama sekali. Sid lalu melemparkan ponselnya itu ke bawah sumur kering. Tetapi keesokan harinya, ponsel itu menghubungi pemadam kebakaran untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat itu, ponsel Sid membuat panggilan dengan sendirinya lagi. Sid ragu-ragu untuk mengangkat panggilan itu. Halo Sid. Kamu adalah yang paling kucintai. Tanggal kematianmu tidak jauh lagi. Kamu hanyalah sebuah mesin. Aku terlahir karenamu, mati karenamu. Seorang teman atau musuh, kamu bebas memutuskannya. Kamu tidak bisa mengendalikanku. Aku sudah tidak membutuhkanmu. Aku juga tidak menyukaimu lagi. Pergi kamu. Aku tahu kamu sangat menyukai gadis itu. Demi cinta kita, dia harus mati. Dan saat itu di rumah Angie, semua orang sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi Sid dan ponselnya. Namun pada saat itu, salah seorang teman Sid memberitahu teman-teman Angie kalau dia diperintah untuk membunuh Angie. Tak lama teman-teman Angie mati satu persatu. Saat Angie sedang dikejar oleh teman terakhirnya, Sid datang dan bergegas menyelamatkan Angie. Keadaan saat itu menjadi tidak terkendali. Ponsel iblis itu harus segera dihancurkan. Mereka lalu memasukkan ponsel itu ke dalam mesin pres hidrolik. Setelah beberapa saat, ponsel itu dihancurkan menjadi bal kecil. Tapi tanpa diduga, ponsel itu bangkit lagi. Sid lalu memikirkan cara yang lebih kejam. Dia ingin membunuh ponsel iblis itu dengan asam sulfat. Tanpa diduga, seorang guru yang dikendalikan oleh ponsel itu meminum semua asam sulfat di laboratorium. Pada saat bersamaan, layar ponsel itu mulai membuat panggilan gila. Ternyata panggilan itu membuat teman sekelas dan seluruh warga sekolah menyerang Sid dan Angie seperti mayat hidup. Mereka berdua lalu bersembunyi di ruang kelas dengan panik. Saat itu, Sid punya ide. Dia akan memasukkan ponsel itu ke dalam nitrogen cair untuk membekukannya. Namun di waktu bersamaan, banyak siswa yang berhasil menerobos masuk. Semua orang itu ingin mengambil ponsel dari tangan Sid. Untungnya teman akrab Sid masih sadar. Sid lalu melemparkan satu tabung nitrogen cair kepadanya. Di dalam suasana kacau, teman akrab Sid itu lalu melemparkan ponsel itu ke dalam nitrogen cair. Seketika ponsel itu langsung membeku. Pada saat bersamaan, para siswa tadi mendapatkan kembali kesadaran mereka. Dan itu menjadi akhir dari kisah ini.
Sid akhirnya melemparkan tabung nitrogen itu ke laut. Tapi tabung itu langsung ditelan oleh hiu. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Tak dipungkiri, ponsel itu benar-benar bisa mengendalikan hidup seseorang. Ketika kalian melihat para korban di film tadi mengalami kejadian aneh karena ponsel itu, apakah kalian bisa membayangkannya? Kemudian jika kalian menjadi korbannya, apakah kalian berpikir akan memegang ponsel kalian sepanjang hari? Jangan sampai kalian mengobrol dengan ponsel iblis itu. Saya harap kalian lebih banyak meletakkan ponsel dan tetap bersama orang tersayang, daripada membuang-buang waktu dengan ponsel Anda tanpa emosi yang jelas. Judul film ini yaitu Hell Phone. Jika Anda menyukainya, tonton